Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Revolusi Rusia akan memakan diri kami masing-masing. Nama saya Maris. Saya Fahmi. Nama saya Atta. Saya Marsha. Saya Dian. Saya Salwa. Saya Indi. Saya akan menjelaskan latar belakang revolusi Rusia. Pada dasarnya revolusi Rusia diakibatkan oleh sikap Kaisar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan militer Rusia. Munculnya Partai Sosial Demokrat atau PSD turut pula mempengaruhi jalannya revolusi. PSD adalah partai yang didirikan oleh George Plekhanov pada tahun 1898. Namun pada 1903, PSD terbagi menjadi dua aliran, yaitu Menshevik atau Sosial Demokrat Sosialis yang dipimpin oleh George Plekhanov dan Alexander Kerensky, sedangkan Bolshevik atau Radikal Revolusioner atau Komunis dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin, Trotsky, dan Joseph Vissarionovich atau Stalin. Kekalahan Rusia dalam Perang Dunia I. Kalahnya Rusia pada Perang Dunia I menyebabkan perekonomian Rusia memburuk. Rusia dilanda kelaparan hebat karena minimnya persediaan bahan makanan. Akibatnya, rakyat semakin melakukan kepemimpinan Tsar Nicholas. Dan berikutnya ada terjadi kesenjangan sosial. Selain dilanda kelaparan, salah satu faktor yang semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah adanya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan kaum rakyat. Gaya hidup bangsawan yang mewah berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat yang serba kekurangan. Yang selanjutnya ada prolet. Revolusi Februari 1917. Revolusi pertama terjadi pada 23 sampai 27 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di Saint Petersburg. Akibatnya, golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar. Revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Setelah itu, dibentuklah pemerintahan sementara dengan bentuk pemerintahan liberal. Pemimpin dari pemerintahan sementara adalah Alexander Kerensky. Revolusi Oktober tahun 1917. Revolusi kedua yang terjadi pada Oktober 1917 disebut sebagai Revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia dan pada 30 Agustus 1922. Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosial Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Vissarionovich atau Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia pada tahun 1922 sampai 1991. Pengaruh revolusi Rusia pada masa kini. Revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara seperti Cina dan Vietnam. Di Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis diperkenalkan oleh orang Belanda bernama Lenin yang lama tinggal di Rusia. Tahun 1914, Hans Hengst mendirikan Uni Sosial Demokratis RU atau ISDR. Melalui organisasi ini, dia mengembangkan paham komunis, terutama di kalangan buruh. Kemudian beberapa tokoh Syarikat Islam cabang Semarang antara lain Semaun dan Yasona terpengaruh oleh paham tersebut. ISDR mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Nama ini kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.